اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نخالف dan tidak menyalahi oleh kita jama'atul muslimin akan jamaah umat Islam. Nah, ini ungkapan sangat penting dan sangat berharga dari Al-Imam At-Tahawi menyangkut keselamatan kita. Yang dimaksud dengan jama'atul muslimin bukan sholat jamaah, tetapi yang dimaksud adalah mayoritas atau jumhur umat ini, mayoritas umat ini, umat Rasulullah ini. Imam Tahawi mengatakan kita tidak menyalahi, menentang akan mayoritas umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga kalian terpecah dari jalan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman: "Qul hadhihi sabili." Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Menyeru oleh aku di atas kebenaran. Itulah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa yang dimaksud dengan jalan Allah dan Rasulnya? Sering dimaknai dan disepakati makna ini oleh semua umat Islam. Yang dimaksud adalah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Hanya saja mungkin timbul pertanyaan, kelompok-kelompok yang sekian banyak ini, di mana umat Rasulullah terbagi kepada kelompok-kelompok, sekte-sekte, firqah yang keseluruhannya mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Kan semuanya itu mengaku itu. Nah, terus kalau begitu mengapa Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan kelompok itu akan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan bahwa yang selamat itu satu. Dalam hadis yang disebut dengan hadis iftiraqil ummah, wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqah. Umat ini, kata Rasulullah, akan terpecah hingga berapa? 73 golongan. Dari golongan-golongan tersebut, dari jumlah golongan tersebut,
Kata Rasulullah, kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka kecuali satu, illa wahidah. Nah, ini dia yang satu ini, berarti yang betul-betul berpegang teguh dengan apa yang dimaksud ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang satu ini oleh Rasulullah sendiri kemudian dikatakan dalam lanjutan hadis iftiraqil ummah tersebut, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok di mana aku dan para sahabatku berada di dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam riwayat lain lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah terkait yang satu kelompok ini, wahiyas sawadul a'zam, yang satu kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, yaitu apa? Kelompok terbesar dari umat ini. Nah, sehingga dari 72 dengan satu kelompok ini menjadi 73, maka yang 72 ini walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka itu adalah kelompok-kelompok kecil. Adapun yang satu, yang mayoritas ini adalah kelompok terbesar dari umat Rasulullah. Nah, riwayat ini dikuatkan dengan hadis lain, sabda Rasulullah mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan mayoritas umat. Al-jamaah dalam hadis ini bukan artinya sholat jamaah, bukan. Karena hadis ini diletakkan oleh para ulama dalam bab terkait perpecahan umat ini, iftiraq al-ummah. Adapun sholat jamaah hadisnya babnya tersendiri. Nah, sabda Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah. Juga konteks hadis ini berbicara terkait itu tadi, iftiraq al-ummah. Wa iyyakum wal furqah, hindari oleh kalian daripada kelompok-kelompok kecil, perpecahan kelompok-kelompok kecil. Fa inna syaitana ma'al wahidin, maka sesungguhnya setan itu bersama kelompok yang menyendiri, kelompok ekstrim, kelompok kecil. Wa huwa, dan dia setan, minal lisnaini ab'ad, dari kelompok yang dua atau lebih besar itu menjauh. Lalu kata Nabi, faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Dan siapa di antara kalian ingin masuk ke dalam lapangnya surga, surga yang luas, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia melazimkan, artinya menetap mengikuti kelompok al-jamaah, kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini. Nah, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh apa yang diungkapkan oleh Imam At-Tahawi. Ini dia, wala nukhalifu jama'atal muslimin. Nah, maka ini adalah kunci keselamatan, kunci keselamatan dalam cara beragama. Terlebih kita hidup di akhir zaman ini, perpecahan umat ini sangat banyak. 72 golongan yang oleh Rasulullah dikatakan akan masuk ke neraka. Beberapa di antaranya kemudian apa? Bersekte-sekte, terbagi-bagi lagi, terpecah-pecah lagi. Dan perpecahan tersebut itu terjadi pada bab akidah, masalah keyakinan. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan kulluhum finnar,
yang 72 ini akan masuk ke neraka. Oleh karena perpecahannya itu dalam masalah akidah. Demikian dinyatakan oleh para ulama kita, oleh Imam Ar-Ramli dan lain sebagainya, termasuk oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, sehingga beliau menulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Nyatakan oleh Asy-Syahrastani, nyatakan oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, juga oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi perpecahan menjadi pada firqah-firqah tersebut itu pada bab akidah. Pada bab akidah. Adapun perbedaan pendapat dalam bab fikih, maka itu ditoleransi, diperbolehkan, dan bahkan itu merupakan apa? Rahmat bagi Allah, dari Allah bagi umat manusia ini. Kalau itu dalam apa? Dalam fikih. Dalam fikih. Dan dalam fikih ini kita memiliki kebebasan untuk mengikuti imam mujtahid manapun. Walaupun kita di Indonesia ini mayoritas di atas mazhab Asy-Syafi'i, di atas mazhab Asy-Syafi'i, tetapi ada keluasan bagi kita untuk mengikuti imam mujtahid selain Al-Imam Syafi'i. Nah, semua apa yang diijtihadkan dalam masalah-masalah agama ini dari para imam mujtahid, semuanya benar. Semuanya benar. Ini dalam bab apa? Fikih. Ini dalam bab fikih. Adapun dalam bab akidah, maka para ulama kita semuanya sepakat di atas keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa yang melenceng dari Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah pokok-pokok keyakinan, maka dia telah menjadi sesat. Bahkan kalau melencengnya dalam bab yang sangat fatal, yaitu menyangkut ke pokok-pokok akidah, maka mereka keluar dari Islam, dapat keluar dari Islam. Nauzubillah. Al-Imam Ibnu Raslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan apa? Beliau mengatakan wasy-Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Nah, ini penting bait syair ini. Jadi perbedaan di dalam fikih itu menjadi rahmat dari Allah bagi kita, menjadi keluasan bagi kita untuk dapat mengikuti imam mujtahid manapun. Wasy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Wa Malikun, dan Imam Malik Ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i.
Nu'manu dan Imam An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yaitu siapa? Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal Sufyan, dan Ahmad ibn Hanbal yaitu imam mazhab Hanbali, muridnya Imam Syafi'i. Sufyan dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain mereka dari seluruh para imam madhab. Para imam madhab banyak selain mereka itu. Misalkan Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman, namanya Abdurrahman Al-Auza'i. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, juga para imam mujtahid lainnya banyak. Hanya saja memang yang kemudian ada generasi penerusnya dan hasil ijtihadnya dibukukan, dan kemudian hasil ijtihad tersebut terus turun temurun dari generasi ke generasi. Hanya 4 mazhab ini: mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, itu semua wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Semua itu di atas kebenaran, di atas petunjuk, artinya di atas kebenaran. Wal ikhtilafu rahmah, dan perpecahan atau perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini menjadi rahmat. Menjadi apa? Rahmat. Perbedaan al-ikhtilaf, perbedaan dalam bab fikih itu menjadi rahmat bagi umat ini. Nah, jadi yang dimaksud, kembali lagi kepada apa yang dinyatakan oleh Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak menyalahi, menyelisihi mayoritas umat Islam. Kita berada di dalam kelompok mayoritas umat Islam ini. Inilah kelompok yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah, penyebutan nama ahlus sunnah ini adalah untuk menetapkan atau mengungkapkan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Al-jamaah yang dimaksud adalah jamaah al-muslimin, mayoritas umat Islam dari mulai kalangan para sahabat terus turun temurun, tabi'in, tabi'in, terus mayoritas umat Islam. Itulah al-jamaah. Nah, jadi ulang lagi, apa yang dimaksud oleh Imam Tahawi dalam tulisannya ini, wala nukhalifu jama'atal muslimin, yang dimaksud kita tidak menyalahi kelompok mayoritas umat Islam ini, yaitu kaum ahlus sunnati wal jamaah, yang di dalam akidah, yang dimaksud di dalam akidah, di mana mereka itu adalah tentu apa, setelah Imam Tahawi ke bawahnya sampai zaman sekarang ini, ahlus sunnati wal jamaah adalah asy'ariyah maturidiyah. Asy'ariyah maturidiyah. Nah, Imam Tahawi sendiri wafatnya sebelum Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Dan dari setelah Imam Abul Hasan ke bawahnya abad
abad 5, 6, 7 dan seterusnya. Mayoritas umat Islam ini, mayoritas ulama kita dalam berbagai bidang ilmu, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, apapun, mereka semua di atas Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Al-Imam Al-Ghazali Asy'ari, Al-Imam Al-Baihaqi Asy'ari, Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy'ari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti Asy'ari, para huffazul hadis Asy'ari, Asy'ariyah. Mereka semua adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, mereka inilah atau Asy'ariyah inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan merupakan kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini. Yang di dalam fikih mereka Ahlus Sunnah ini ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang bermadzhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i banyak para pengikut dalam akidah, pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Para ulama atau orang-orang dalam mazhab Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tentu juga mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, dua imam inilah Al-Maturidi dan Al-Asy'ari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena dua imam agung ini memiliki jasa besar dalam menyatukan dalil-dalil akal dan naql, dalil syara' dan dalil akal dirumuskan, diformulasikan dalam membantah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Nah, sehingga karena jasa besar inilah penyebutan Ahlus Sunnah dinisbatkan atau disandarkan kepada keduanya. Mazhab Maliki, para ulama atau orang-orang dalam mazhab Maliki kebanyakan mereka Asy'ariyah, hampir seluruhnya bahkan. Termasuk para ulama terkemuka di masa lampau, Fudalaul Hanabilah, para ulama terkemuka dalam mazhab Hambali juga akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kecuali yang datang belakangan dari orang-orang mengaku mazhab Hambali, ada di antara mereka yang berpaham tasybih tajsim, menyalahi akidah Ahlussunnah, yang terutama dimotori oleh Ibnu Taimiyah di abad sekitar 8 Hijriyah. Dan kerusakan mazhab Hambali ini adalah disebabkan oleh orang-orang semacam itu, orang-orang yang dasarnya mereka berakidah tasybih tajsim, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan Allah punya tempat, punya arah, memiliki bentuk dan ukuran, tersusun dari bagian-bagian anggota-anggota badan. Mereka kemudian orang-orang rusak akidah ini mengaku bermazhab Hambali, sehingga mazhab Hambali ini menjadi rusak dibanding mazhab-mazhab yang lain. Walaupun sebenarnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri imam mazhabnya dalam akidah adalah akidah di dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, dapat dipahami nih. Nah, ini penting ini perkataan Imam Tahawi ini menjadi kunci keselamatan, kandungan maknanya. Wala nukhalifu jama'atal muslimin. Nah, maka untuk meraih keselamatan tersebut, ikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini. Mudah. Jangan ikutin ajaran-ajaran yang aneh.
ajaran-ajaran nyeleneh. Yang di zaman sekarang banyak itu ajaran-ajaran nyeleneh. Lebih fatal lagi kalau sudah menyangkut bab akidah, nyeleneh. Seperti kelompok sesat orang-orang Wahabi di zaman sekarang yang mereka menamakan dirinya belakangan ini dengan Salafi. Itu mereka sangat ekstrim dalam akidahnya, dalam keyakinan mereka. Itu mereka menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Allah punya bentuk dan ukuran, punya anggota-anggota badan, punya kaki. Khalid Basalamah, salah seorang pemuka Wahabi, mengatakan begitu. Kata dia, Allah punya kaki, kakinya gede hingga kita nggak bisa ngelihat. Na'udzubillah. Itu bukan tauhid, itu tasybih, tajsim namanya. Nah, hindari keyakinan rusak begini. Ikuti mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari masa para ulama salaf, kalangan para sahabat, tabi'in, terus hingga generasi khalaf sampai sekarang ini. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah bukan benda. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran, maha suci dari susunan dan anggota-anggota badan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu dikutip oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka dari dahulu. Tuh, ini mayoritas umat Islam namanya. Contoh lain, mayoritas umat Islam kemarin di bulan Maulid memperingati Maulid Nabi. Tidak hanya kita di Indonesia saja, tapi ini dikerjakan oleh umat Islam, mayoritas umat Islam di berbagai negara. Dan bukan di zaman kita sekarang ini saja, tapi sudah beratus tahun. Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti menulis kitab tentang Maulid, bahwa Maulid itu sesuatu yang baik. Judulnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Para hufadzul hadis banyak yang menulis kisah-kisah Maulid, Maulid Nabi. Oh, banyak. Maka ikutilah apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini. Jangan kemudian petantang petenteng mengatakan Maulid bid'ah, Maulid sesat. Nah, ini namanya apa? Pemahaman begitu itu namanya apa? Faham ekstrim di luar mayoritas umat. Paham ini? Contoh lain, misalkan mayoritas umat Islam ini berkeyakinan bahwa doa dari yang hidup dapat bermanfaat bagi yang sudah meninggal, bagi mayit. Bahkan penegasannya disebutkan dalam Al-Quran dan apalagi hadis-hadis Nabi. Dalam Quran banyak ayat menunjukkan itu. Demikian pula amal saleh lainnya termasuk baca Al-Quran dapat bermanfaat bagi mayit. Dibacakan di kuburnya, maka yang di dalam kubur mengambil manfaat dari bacaan tersebut. Al-Quran di mana dibacakan
maka turun rahmat Allah di tempat tersebut. Si mayit mengambil manfaat dari bacaan Quran yang masih hidup, dari sedekah mereka, amal saleh mereka, haji dan umroh mereka. Makanya haji ada haji badal. Ini ajaran mayoritas umat Islam. Maka kemudian jangan apa? Disalahi. Berlaku ekstrim keluar dari ajaran mayoritas ini, kemudian mengatakan bacaan Quran tidak sampai, hadiah pahala nggak sampai. Nah, ini namanya faham ekstrim di luar ahlus sunnah. Ingin selamat, ikuti mayoritas. Nah, jadi mayoritas umat Islam ini dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Ada hadis lain Rasulullah mengatakan, selain tadi yang kita bacakan hadis di awal, hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan mayoritas umatku ini di atas kesesatan. Mayoritasnya akan senantiasa di atas kebenaran. Tuh gitu. Nah, inilah penting untuk difahami perkataan Imam At-Tahawi, wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah